Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi faja'alahum min ahlil khair. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin Sayyidina Muhammad at-tali ila jami'i anwa'il khairati wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتباذلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يا ربنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergabung di majlis Al-Dzikra. Semoga seperti Allah mohon dilintaskan sekaligus permohonan yang serius dan khusyuk. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebesar apapun sebuah perkumpulan di dunia, jika bukan demi untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah nanti, maka itu pertemuan tidak ada artinya. Lintaskan di masing-masing dari kita hati kita kerinduan untuk kelak dikumpulkan dan berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan sebelum dikumpulkan di surga, kita ingin kelak berkumpul di padang mahsyar di bawah bendera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin menjadi hamba yang di saat menyeberang Siratul Mustaqim, baginda Nabi yang membimbingnya, baginda Nabi yang melihatnya, kemudian baginda Nabi tersenyum karena melihat umatnya selamat dari Siratul Mustaqim. Kuncinya saat ini menata hati kita di saat kita berkumpul. Sebelum kami melanjutkan apa yang sudah ingin kami sampaikan, sedikit kita perlu merenung tentang sebuah ujian. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Selagi Anda orang yang beriman, maka sesungguhnya semuanya baik bagi Anda. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Siapapun Anda, selagi Anda menjadi umat la ilallah, umat baginda Nabi, maka semua yang terjadi kepada Anda adalah kebaikan. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan kebaikan, syakar, ia bersyukur, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar lalu bersabar, maka itu khairan lah, baik baginya. Kita diuji, akan tapi ketahuilah itu untuk kebaikan yang sesungguhnya. Guru kita diuji oleh Allah, diangkat derajatnya setiap detik-detik dan hembusan nafasnya. Beliau diuji dengan sakit, dan sakit itu dengan Allah. Sakit disayang oleh Allah. Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan uji. Dan di saat ia bisa sabar, tabah, akan diangkat tinggi-tinggi derajatnya. Maka beliau sebagai seorang murabbi, seorang guru, seorang pembimbing saja sudah mulia,
dan bisa menjadi sebab, kalau kita tulus menjadi sebab kita bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi saat ini beliau diangkat derajatnya dengan sakit. Dengan sakit beliau, maka ketahuilah, dengan sakit beliau adalah double pangkat untuk beliau. Sebagai seorang guru saja sudah luar biasa, apalagi diuji dengan sakit. Bahkan kalau kita kembali kepada Imam Syafi'i itu, beliau dalam keadaan berjuang mempunyai sakit komplikasi 12 penyakit. Akan tapi bagi mereka, ternyata sakit itu mengundang dirinya untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebelum seorang guru zikir, tanpa sakit pun merintihnya kepada Allah, dan di saat sakit semakin dekat kepada Allah. Artinya untuk beliau khair, baik-baik saja, untuk beliau aman-aman saja. Akan tapi yang perlu kita renungi adalah bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kita? Untuk beliau aman, beliau sudah punya amal baik. Beliau kedatangan kita pun sebab beliau, kita berkumpul sebab beliau. Kelihatannya beliau hanya berbaring di pembaringannya karena sakit, akan tapi semua orang-orang yang hadir di sini pahalanya pun akan dikirim kepada beliau, nyampe kepada beliau, karena beliau ahli istiqomah. Cuman sekarang yang perlu kami hadirkan di sini, bagaimana kita? Bagaimana kita? Maka kami melihat ini wajah-wajah tulus, wajah-wajah tulus. Biarpun beliau tidak hadir, akan tapi semuanya masih hadir. Karena ini tanda bahasanya yang menjadikan bertemu kita adalah hati kita. Dan mohon dijaga yang demikian ini. Ada sebagian orang itu menghadiri pengajian itu melihat beliau ada atau tidak. Cari di media sosial, kalau kelihatan beliau nggak ada, sudah tidak berangkat. Insya Allah masih menjadi orang baik. Akan tapi ketahuilah, kemuliaan ini akan semakin besar karena keterikatan hati kita dengan tempat seperti ini, keterikatan hati kita dengan seorang guru. Sehingga biarpun guru sudah ratusan tahun yang lalu, guru seperti Imam Ghazali, Imam Abdul Qadir Jalani, keterikatan hati itu yang menjadikan kita berjaya dan mulia. Maka tolong ditata hati kita yang selama ini sudah rindu kepada majelis semacam ini. Maka jangan, dan berjanji untuk tidak putus sampai kapanpun, sampai aku mati dalam keadaan aku melazimi majelis. Karena ini adalah kendaraan keselamatan kita, kendaraan keselamatan kita. Baik, ini yang perlu kita hadirkan. Dan kami melihat wajah-wajah tulus, subhanallah, mulai dari ujung ke ujung. Dan mungkin banyak yang tahu kalau beliau saat ini adalah sakit dan mungkin tidak ada di sini dan sebagainya. Akan tapi Anda masih datang, itu tanda, justru tanda ketulusan. Ujiannya ya seperti ini. Ujian besarnya adalah saat seperti ini. Kita itu melakukan kebaikan, menuruti petunjuk sang guru, bukan ingin dilihat seorang guru. Mengikuti petunjuk sang guru, baik guru ada di sini atau tidak ada di sini, kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Itu ciri ketulusan seorang murid. Ini muqaddimah. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah, sebesar apapun majelis ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ikhlas. Kecuali ada ikhlas di hati kita. Nah, tanda-tanda ikhlas. Ini yang pertama, masalah ikhlas yang perlu kami hadirkan. Jangan sampai ada orang mondar-mandir menghadiri majelis atau bahkan donaturnya memberi dan seterusnya, akan tapi setelah di akhirat dicari di mana pahalaku, tapi tidak terlihat. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk saling mengingatkan, agar semua langkah kita ke tempat ini, hembusan nafas kita di tempat ini, 1 rupiah yang kita titipkan di tempat ini bisa kita lihat nanti di akhirat. Maka yang perlu ditata adalah ketulusan. Dan tulus ini ada tandanya. Paling tidak ada tanda yang harus ada pada kita kalau kita itu tulus. Wahai semua yang hadir di tempat ini, siapapun yang bergabung dalam program kemuliaan di tempat ini, maka tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Sebab ikhlas itu hanya merasa dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh si fulan dan si fulan, bukan ingin disanjung si fulan dan si fulan, karena ingin disanjung Allah. Dan Allah setiap saat melihat. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari pandangan Allah. Dimanapun kita berada, kita berderma, kita sembunyikan dengan cara yang paling sembunyi pun, ya, tersembunyi dari pandangan manusia, tapi Allah tetap melihat. Maka
Kalau memang orang itu ikhlas, dia akan istiqomah. Dia tidak akan berbuat baik di saat ada fulan. Di saat ada fulan saya datang dan berbuat baik. Tidak. Karena dia merasa dilihat Allah. Dia akan terus istiqomah, istiqomah, istiqomah dan istiqomah. Kenapa? Karena dia sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang berjuang di Adz-Dzikra, pendukung-pendukung Adz-Dzikra, biasakan dan insya Allah sudah ikhlas. Cuman ingat, setan selalu ingin mengeluarkan kita dari wilayah ikhlas. Wah, cara menggoda setan itu tidak hari ini saja. Mungkin ada orang berderma hari ini, target setan 25 tahun akan aku keluarkan dari wilayah ikhlas. Riyaknya muncul di kelima tahun yang ke-25. Hati-hati dengan syaitan yang luar yajri ala bani adam majrad dam. Dia akan selalu mengikuti jalan pikiran kita dan selalu terus mengintai hawa nafsu kita. Dan setan tidak pernah tidur, kita yang sering tidur. Setan dalam berusaha menjerumuskan kita tidak pernah henti, kita sering berhenti. Maka yang harus kita waspadai, ini godaan setan. Kadang ada orang tujuannya lempeng menuju lurus ke tempat tersebut, tapi ternyata di pertengahan jalan dia belok. Tidak lagi dengan Allah lagi. Dan itu pun dia merasa selamat, akan tapi dia orang yang tertipu. Maka mari kita tata hati kita, menjaga keikhlasan di dalam berjuang, agar semua yang terjadi ini akan kita lihat nanti pahalanya di akhirat. Dan kalau sudah kita dalam berjuang bersama semacam ini, yang dihitung bukan uang Anda saja. Misalnya Anda berderma 100.000, nanti Anda petik di akhirat bukan 100.000, tidak, karena Anda sudah menanam saham bareng-bareng saham kemuliaan. Bukan 100.000 yang Anda dapat, akan tapi sebanyak pahala yang ada di tempat ini akan mengalir kepada orang tersebut, karena itu menjadi tim kebersamaan. Allah Maha Kasih. Jadi istiqomah. Kemudian yang kedua tanda ikhlas adalah itqan. Itqan itu adalah serius di dalam mengerjakan apa-apa. Jangan kita bekerja karena dilihat si fulan dan si fulan, dilihat murabbi, dilihat seorang guru, tanda tidak ikhlas. Dan mari kita koreksi diri kita sendiri. Ada orang kalau dilihat oleh siapa, wah semangatnya luar biasa. Akan tapi bagi orang ikhlas, aku tidak perlu dilihat oleh fulan dan fulan, aku dengan Allah. Aku dengan Allah. Sehingga di dalam berjuang itu pun nanti ada namanya jam kerja, jam manajemen, ada jam manajemen. Mungkin yang bekerja di sini ada sebagai orang yang ngikuti manajemen, ada jam manajemen. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu jam manajemen. Tapi ahli ikhlas tidak hanya mikir jam manajemen. Ya, jam manajemen adalah untuk kerapian sebuah manajemen, akan tapi kita punya jam untuk Allah 24 jam. Seperti Allah memberikan hembusan nafas untuk kita tanpa henti. Kenapa kita bekerja untuk Allah berhenti? Jadi mungkin mungkin hari ini aku bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 4, itu jam manajemen. Jam 4 pulang ke rumah, yang dipikirkan masih urusan perjuangan. Tidak ada waktu berhenti karena dia kenal Allah, dan dia yakin karena Allah melihatnya sampai kapanpun dan dimanapun. Ini adalah yang kedua, adalah itqan. Yang ketiga tanda ikhlas adalah tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala di tempat tersebut. Kalau dalam sebuah perkumpulan dakwah kau sudah meributkan ingin jadi kepala dan sebagainya, mikir untuk itu, maka ketahuilah khawatir ternodai keikhlasannya. Maka tidak penting jadi apa saya, sesuai dengan kemampuan saya, kemudian jatuh pilihan untuk saya, kerjakan. Biarpun misalnya jadi tukang sapu di tempat semacam ini, jangan diremehkan tukang sapu. Tukang sapunya diprogram dan tim kemuliaan, maka diberi akal mulia, bahkan bisa jadi lebih mulia daripada yang berdiri yang saat ini ngomong. Kenapa? Karena ketulusan hatinya. Maka jangan meremehkan. Kalau sudah tim kemuliaan semacam ini, nggak ada yang remeh. Hanya di dunia saja ada gelarnya, tukang sapu, tukang masak, tukang parkir, tukang ini. Itu di dunia, tapi di hadapan Allah sesuai dengan ketulusan hatinya. Bahkan suatu ketika dikisahkan ada seorang wanita tua kulit hitam. Wanita tua kulit hitam di pandangan manusia nggak ada harganya, akan tapi dia punya kesibukan setiap hari memungut sampah di masjidnya Rasulullah. Memungut sampah di masjidnya Rasulullah. Suatu ketika orang itu tidak terlihat lagi, bukan sehari, beberapa hari tidak melihat lagi. Mungkin hari pertama waktu melihat Nabi melihat tidak ada, tidak bertanya. Hari yang kedua tidak bertanya. Setelah hari berikutnya baginda Nabi bertanya, di mana perempuan atau wanita yang biasa memungut sampah yang ada di depan itu? Para sahabat Nabi menjawab, sudah wafat ya Rasulullah, sudah meninggal ya Rasulullah. Rupanya mendengar jawaban semacam itu, Rasulullah sedikit marah dan berkata, dia meninggal dan tidak kau beritahu aku hanya karena dia seorang perempuan tua tukang pungut sampah? Nabi marah karena Nabi tidak diberitahu. Tunjukkan aku ke kuburnya.
Lalu Nabi pergi ke kubur wanita tersebut, dan inilah kisah bagaimana bagi orang yang terlambat melakukan sholat jenazah, kok mayat keburu dikubur, maka melakukan sholat jenazah di atas kuburnya. Ini kisah wanita tersebut. Bayangkan seorang wanita yang tidak dipandang oleh manusia sebagai orang mulia, tapi ternyata dicari oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang dicari di dunia, tanda dia bakal dicari oleh Rasulullah di akhirat nanti. Dia hanya tukang pungut sampah karena tulus hatinya. Dia nggak pengen dipandang oleh manusia. Dia hanya berbuat karena Allah, karena Rasulullah. Selesai. Maka ini tanda ikhlas. Nggak penting apakah jadi pemimpin, jadi ekor. Maka dalam sebuah perkumpulan, aib dan celak kalau sudah ributan urusan siapa yang jadi kepala, siapa jadi ekor. Akan tapi yang mengalir saja dengan ketulusan, dengan keinsyafan, siapa yang memimpin, siapa yang di depan, maka ketahuilah aku harus patuh. Bahkan kalau dia benar-benar tulus, mungkin dalam sebuah perkumpulan itu ternyata yang terpilih di antara dalam perkumpulan tersebut orang yang paling tidak mengerti jalan. Cuman mungkin dia punya kelebihan yang lainnya. Bagi kita yang mengerti jalan, tidak perlu protes. Kau tidak mengerti jalan, kenapa jadi pemimpin? Tinggal kita berkata kepada orang tersebut, wahai saudaraku, engkau adalah orang yang paling tidak tahu tentang jalan, tapi engkau sudah terlanjur dipilih, maka aku akan patuh kepadamu. Cuman tolong, jika engkau tidak tahu, tanya kepadaku, aku akan dukung kamu. Gitu. Jadi tidak ngembosi. Jadi dalam sebuah perkumpulan harus seperti itu. Siapapun yang memimpin, siapapun yang mengurusi, siapapun yang ada di depan, maka kita harus dorong ke depan. Kalau kita orang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan hawa nafsu kita, bukan karena kepentingan pribadi kita. Ini adalah masalah niat. Kita simpan, selesai. Kita akan masuk bab yang baru lagi. Kita jarang ketemu di sini. Saya akan kasih bab-bab yang banyak. Insyaallah. Bab berikutnya adalah tidak ada keindahan dalam hidup kita kecuali karena bertemunya antara hati Anda dengan hati kami. Bertemunya hati di antara kita. Sehingga karena bertemu hati di saat berjumpa kita dengan penuh kegembiraan, riang gembira. Akan tapi di saat hati rusak, lihat mukanya orang tersebut, kita menjadi sedih, gelisah. Maka inilah satu makna yang dihadirkan Nabi, adalah makna mawaddah, makna mahabbah. Dan ini juga yang selalu diserukan oleh Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi menyeru, bahkan menceritakan dalam hadits qudsi, Allah berfirman nanti di akhirat, Allah menyeru, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan, payung khusus di saat tidak lagi payung dan perlindungan kecuali payung dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Orang yang hidup dengan cinta. Maka dari itu mari kita bangun cinta di antara kita. Zaman ini kita zaman dirusak, dikikis cinta. Zaman bermusuhan. Dan ketahuilah permusuhan itu kalau dari hati yang buruk, setelah musuh itu hilang di sana, kita akan membuat musuh yang lainnya. Sampai yang akan kita jadikan musuh, mungkin orang yang terdekat di rumah kita, istri kita, suami kita, anak kita. Karena apa? Hati yang busuk. Dan hari ini kita dilatih oleh media sosial untuk saling benci dan saling bermusuhan. Kita biasa mencaci di sana, biasa mencaci di sana. Kita biasa mengolok di sana, mengolok di sana. Allah adalah membuahkan kebencian. Dan itu yang diajarkan oleh syaitan. Yuki bainakumul adawah, mengajarkan di antara kita permusuhan. Bukan yang diajarkan baginda Nabi Ar-Raufur Rahim, yang sangat penuh kasih dan sangat lembut hati dalam dan yang sangat berkeinginan untuk menanamkan kecintaan di antara umat beliau. Sampai beliau menyebutkan tentang kisah mahabbah, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan keimanan diukur dengan bagaimana kita mencintai saudara kita. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari salah satu dari kalian, hei ahli tahajud. Tidak sempurna iman dari salah satu kalian, hei ahli puasa. Tidak sempurna salah satu iman dari kalian, hei yang bukan hafalan Quran. Tidak sempurna dari salah satu kalian, hei juru dakwah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kecuali dia memang berangkat untuk berinteraksi dengan sesama karena makna cinta. Seorang ustaz di saat mengajar bukan karena merendahkan orang yang diajar, akan tapi memandang dengan cinta, bukan dengan pandangan merendahkan. Memandang dengan cinta. Ustaz, ulama kalau tidak memandang jamaahnya dengan cinta, maka ketahuilah dia tidak akan bisa memindahkan ilmu. Dia hanya akan memindahkan kesombongan. Dia hanya akan memindahkan kebencian karena hatinya kotor. Maka seorang guru di saat melihat murid
dia akan selalu melihat dengan pandangan kasih sayang, tidak akan memandang dengan pandangan merendahkan. Biarpun secara zahir murid tersebut rendah, biarpun secara zahir murid itu adalah bejat, akan tapi yang ada di hati seorang guru adalah permohonan, ya Allah ampuni orang itu, berikan hidayah orang itu. Nggak akan memandang dengan pandangan merendahkan dan pandangan kebencian. Guru dengan murid, murid dengan guru, dan kita dengan sesama. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kecuali kita membangun cinta di antara kita. Ini yang terpenting, yang hari ini mulai terkikis demi sedikit. Sebabnya adalah ini, kuping kita terbuka dengan media-media informasi. Bahkan kalau seandainya kita puasa menutup kuping kita sama mata kita, hati Anda akan bersih. Bahkan kalau seandainya zaman ini media sosial itu tiba-tiba hilang begitu saja, insya Allah hati Anda aman. Akan tapi sudah ada saat ini. Karena sudah ada dan tidak mungkin kita menghentikan itu semuanya, tinggal mari yang kita jaga kuping kita sendiri dan mata kita sendiri. Kita tidak boleh mendengar kecuali yang menyelamatkan hati kita, tidak boleh melihat kecuali yang menyelamatkan hati kita. Pintu hati ada dua, mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Maka kalau ada hamba yang matanya tertutup dari bayi dan telinganya tuli dari bayi, maka hatinya tidak akan kotor selamanya. Dari sinilah kekotoran hati. Apa yang kita dengar dan selama ini, apa yang kita lihat di YouTube, apa yang kita lihat di Facebook, apa yang kita lihat di ini, apa yang kita lihat di media sosial, kita harus bisa membedakan apa yang kita lihat, termasuk apa yang kita lihat dari televisi. Makanya tadi akan dihadirkan televisi Ad-Dhikra. Anda harus sudah bisa hijrah. Bahkan anak-anak kita pun sudah kita perlu arahkan kepada hal yang demikian, membersihkan hati. Memang kalau zaman ini, kalau kita menghentikan televisi di rumah kita, kita mungkin tidak bisa. Di saat zamannya banjir bandang, bukan waktunya kita membuat bendungan. Akan tapi di saat terjadinya banjir, kita membuat aliran-aliran air agar banjir itu segera berkurang. Artinya apa? Di saat seperti ini nggak mungkin kita menghentikan, wahai anakku jangan kau tonton televisi, jangan tonton. Akan tapi kita arahkan, kita ganti. Apalagi anak kita yang masih bayi, dia belum berkenal macam-macam, kita pasang televisi. Ada televisi Ad-Dhikra, nanti ada televisi Al-Bahjah, sudah ini ada. Jadi anak kita tetap ada tontonan, tapi tontonan yang positif. Kita alihkan perlahan, dan Anda harus menuju kepada yang demikian itu. Kalau tidak, anak kita akan rusak bersama pandangan matanya, bersama apa yang ia dengar. Kalau kita cinta anak, ayo kita perhatikan urusan ini. Baik, kita membahas masalah bagaimana menumbuhkan cinta. Untuk menumbuhkan cinta di antara kita, ingat, al-ahilla yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Perkumpulan ini nanti di akhirat menjadi sebab permusuhan. Seorang anak pun rela berkata, wahai malaikat, masukkan ibuku ke neraka. Loh, kenapa kok gitu? Karena ibuku tidak pernah mendidikku dengan benar. Oh begitu. Yang mula semula dianggap sahabat karib, ternyata seorang sahabat berani berkata, wahai malaikat, masukkan sahabatku ke neraka. Kenapa? Karena dia melihatku melakukan kemaksiatan, dia tidak pernah menegurku, sehingga aku masuk neraka gara-gara dia diam. Masukkan ke neraka. Itu ba'duhum li ba'din adu. Semua akan menjadi permusuhan kecuali orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Dan ini majelis yang orang yang bertakwa. Mari kita tata hati kita, bagaimana agar perkumpulan ini menjadi perkumpulan untuk kita bisa saling menolong di hadapan Allah nanti. Sebelum kita menghadirkan bagaimana kita menanamkan cinta, ada sebuah kisah. Nanti di surga itu semua orang itu ingin bernostalgia tentang apa yang pernah dilakukan dengan sahabatnya di dunia. Tapi semuanya dirubah lebih indah. Misalnya duduk di masjid Ad-Dhikra, masjid ini, masjid, ya duduk, cuman suasana tentu suasana beda. Ingin rindu, aku dulu pernah bercerita, oh waktu itu ingat dia, alhamdulillah kita. Tapi semuanya merasa kurang. Ya Allah, kenapa aku hanya hadir 3 kali? Coba kalau hadir banyak kali, kan jadi gede pahalaku. Yang bersedekah 1 miliar, kenapa saya hanya sedekah 1 miliar? Coba 10 miliar. Hanya ngomong gitu semuanya. Bahkan termasuk yang sakit itu, sakit seminggu, dia akan berkata, kenapa sakitku cuma seminggu? Padahal sakit seminggu pahalanya gede. Coba saya sakit seumur hidup. Cuma Anda tidak boleh minta sakit, tidak boleh minta sakit. Hah? Di surga nanti ada semacam penyesalan tapi tidak menyesal. Penyesalan ingin lebih tinggi lagi. Jadi orang sholat malam setiap malam 4 rakaat 5 rakaat, dia akan berkata, kenapa aku tidak tambah? Selalu seperti itu. Nah, perkumpulan ini, jadi sebelum untuk menanam kecintaan, ada sebuah kisah begini. Ada orang di surga itu mencari sahabatnya, sudah ketemu semuanya. Di antara mereka itu saling berziarah. Dan ziarah suasana indah, sudahlah. Pokoknya memang mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Kalau kisah surga nggak ada yang bisa membayangkan. Kalau Anda cari sesuatu yang paling indah yang Anda rasakan saat ini, maka di surga lebih dari itu. Jadi nggak bisa dihayalkan. Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Wala udun sami'at, tidak pernah telinga mendengar. Kayak apa sih kisah surga?
wala khatara bi balil bashar, tidak pernah terlintas di hati kita tentang keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Lah satu orang mencari kawannya, dicari di sana, cari enggak ada semuanya di surga. Lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ada salah satu sahabatku yang tidak aku ketemukan di sini. Dijawab oleh malaikat, di akhirat itu hanya ada dua negeri. Kalau tidak ada negeri surga, maka dia ada di negeri neraka. Dia gelisah. Lalu bertanya kepada penjaga neraka, ternyata datanya memang betul ada di neraka. Kemudian dia mengatakan, mengadu kepada Allah, ya Allah, bagiku surga ini belum, artinya kenikmatannya ada yang kurang jika sahabatku tidak ada di sini. Lalu mengadu, ya Allah, tolong angkat dia ke surga. Demi Allah, aku telah berkumpul di dunia dengannya, biarpun sesaat. Bukan bertemu sering, sesaat karenamu ya Allah. Bertemu sesaat karenamu ya Allah. Kemudian setelah itu dikabul oleh Allah dan diangkatlah orang yang di neraka berkat pertolongan, permohonan syafaat sahabatnya yang bertemu dalam cinta karena Allah. Setelah itu ahli neraka heboh, kok ada orang tiba-tiba diangkat ke surga? Apakah dia punya anak mati syahid? Apakah dia punya hafal Quran? Apakah dia, semua pada bertanya? Dijawab, tidak, dia di dunia pernah punya perkumpulan yang karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena dunia, biarpun sesaat karena Allah menjadi keselamatan kita. Tapi kuncinya apa tadi? Mahabbah. Maka saat ini ayo kita tanamkan mahabbah, biar pertemuan kita yang bukan hanya sesaat, bersaat-saat kita di sini, tapi kalau kita tidak dengan dasar cinta akan menjadikan sebab permusuhan nanti di akhirat. Untuk menumbuhkan cinta, bukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guruku Imam Syafi'i. Artinya Anda jangan lupa dalam setiap sholat, saya mewajibkan diri saya, setiap habis sholat saya membaca nama guru-guru saya semampu. Kalau seandainya tidak sehari saja atau sekali waktu sholat, saya anggap saya telah melakukan satu kesalahan. Jangan lupa setiap waktu sholat Anda baca murabbi, doakan. Dan termasuk guru yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Karena kalau kita banyak mendoakan guru, sebetulnya itulah yang mengucurkan keberkahan untuk kita. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, rubba muballighin aw'a min sami'. Ada seorang murid itu bisa lebih hebat dari gurunya. Kenapa? Karena ketulusan seorang murid. Dan memang semua guru merindukan kalau muridnya lebih hebat dari sang guru. Cuman kuncinya di mana? Kuncinya ada mahabbah seorang murid kepada guru. Guru mendengar satu hadis bisa faham 10 masalah, pindah ke murid bisa faham 20 masalah. Lah kok bisa? Kenapa? Karena ketulusan hati seorang murid. Maka yang perlu kita tata hati kita dengan guru kita seperti apa? Kemudian dengan orang tua, dengan sanak, dengan saudara kita, dengan ini sama-sama pejuang ini. Bagaimana ketulusan hati kita mahabbah? Bahkan kalau Anda bersahabat berdua, Anda dua bersahabat, kalau Anda lupa mendoakan di saat berpisah, maka ketahuilah Anda pendusta dua-duanya. Jadi doa yang istimewa adalah doa di saat berpisah. Biasakan kita mendoakan di saat berpisah, itu membersihkan hati, menghilangkan dengki dan dendam di hati kita. Mendoakan, dan untuk mendoakan ini bukan saja orang yang baik kepada kita. Kalau orang yang baik kepada kita begitu mudahnya kita mendoakan, tapi lebih dahsyat lagi adalah jika Anda mampu dan bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda dengan doa kemuliaan. Bermasalah dengan Anda ya, menyakiti Anda, menggunjing Anda, menfitnah Anda, mengambil hak Anda, tiba-tiba Anda dengan sukarela, dengan berat hati mungkin mula-mula, karena Anda jihad memerangi hawa nafsu, Anda doakan dia, ya Allah, orang yang pinjam uang kepadaku tidak kembali-kembali, sudah begitu aku cari malah marah, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Wah, ini istimewa waliullah yang berjalan di atas bumi. Menjadi wali bukan harus cium tangannya bolak-balik, akan tapi yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya tidak ada dendam, hatinya penuh dengan kecintaan. Bahkan para kekasih Allah, ada pencuri masuk rumahnya, lalu pergi dia menangis. Orang mengira dia menangis karena barangnya hilang, ternyata ia menangis karena apa? Saya tahu di kampung ini semua umat Nabi Muhammad, berarti yang mencuri adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian menangkahkan tangan, ya Allah ampuni dia, ya Allah aku maafkan dia, jangan hukum dia, dan jadikan itu curian terakhirnya baginya, ya Allah. Selalu mandang orang dengan kasih sayang, bukan dengan dendam, bukan dengan permusuhan. Hari ini kita diajari permusuhan, lihat, kita sudah biasa. Kita beberapa hari waktu kita coba, ada satu omongan seorang ustadz,
pendek, hanya 1 menit kurang lebih, hanya 1 menit berapa, omongan yang bagus, gak ada khilaf, biarpun orang Nasrani, orang Yahudi, orang membacanya pun akan merasa ini adalah kalimat yang baik. Suruh lihat yang komentar berapa, banyak yang komentar ribuan, tapi ditemukan ada 11 komentar jelek. Kenapa ada orang biasa komentar jelek itu? Hati kotor itu. Sudah jelas kalimatnya baik, tetap saja memang hati busuk akan selalu busuk. Maka ketahuilah, kalau kita biarkan hati kita tidak kita asah, kita bersihkan, jangan sampai tiba-tiba hati kita kotor. Maka ini yang pertama untuk membangun cinta adalah dengan doa. Dan doa kita balik sekarang. Selama ini mungkin kita sangat sering mendoakan siapa? Orang yang sangat kita cintai, ananda tercinta kita, putrinda tercinta kita, suami tercinta, dan seterusnya. Oh, itu mah biasa. Sekarang kita rubah. Pastikan keluar dari majelis ini Anda akan mendoakan orang yang paling bermasalah dengan Anda terlebih dahulu. Siap atau tidak? Belum siap. Memang itu operasi besar. Kalau operasi kan harus pakai obat bius. Kalau belum dikasih obat bius tentu berat. Gimana, kurang ajar sama saya, mau minjam duit nggak balik-balik, katanya untuk sudah dicari, katanya nggak ada. Saya ke belakang, kelihatan dia lagi megang duit, ngitung duit. Gara-gara ngeliat saya marah begini, kelihatan kalungnya gede banget. Kurang ajar ya. Sudah begitu sama Buya suruh doain, nggak bisa. Mending doa untuk diri saya sendiri. Nah, hati Anda belum bersih. Hari ini kita harus berubah. Majelis pembersih hati. Dan itu yang terpenting dalam hidup kita. Pastikan Anda bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Bukankah Nabi mengingatkan laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi sejati bukan orang yang hanya membalas kebaikan orang lain, akan tapi silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuh, jika dia dijaili, dijahati, ternyata dia malah memulai dengan kebaikan tersebut. Ini adalah istimewa. Maka ini pelajaran pertama untuk menanamkan mahabbah, biasakan dengan doa. Jadi mohon ya, kalau kita punya masalah doa, cuman kita perlu kasih obat bius sedikit. Saya mendoakan susah. Ya gimana doain, kurang ajar ya. Baik-baik, saya kasih obat bius, tolong siap. Kasih obat bius. Obat biusnya adalah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Ingat, ini obat biusnya. Kalau Anda dengar obat biusnya ini akan reda. Setelah itu akan serentak mengatakan bisa insyaallah. Coba. Ada obat biusnya bikin. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih dari Abi Darda, Imam Muslim menyebutkan hadis sahih, kalau ada seseorang mendoanya bermasalah, lagi bermasalah dengannya, kok kita bisa mendoakan orang tersebut, maka malaikat serempak memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada yang berdoa lebih dulu. Maka dikatakan para ulama, dan Nabi menyebutkan juga doa yang tidak ditolak adalah doa ala dhahril ghaib, doa kepada orang di saat orang tidak ada di hadapan kita. Sama saudara kita ada di rumah, bukan doa di depan muka. Doa di depan muka bisa menjilat dan basa-basi, bukan bisa saja karena dia habis kasih sarung lalu berkata, Pak Haji semoga rezekinya semakin berkah dan sebagainya. Dia minta ditambah baju koko. Tapi doa di saat orangnya tidak ada, kita dikasih hadiah sarung, dibawa nanti malam tahajudan, sholat hajat sambil dipegang, ya Allah yang berikan. Enggak usah telepon, semalam saya doain, enggak usah ngomong begitu. Batal nanti. Tuh doa yang tulus di saat dia tidak ada di hadapan kita. Termasuk mendoakan siapa? Orang yang bermasalah dengan kita. Langsung dijawab. Maka dikatakan oleh para masyayikh, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa bermasalah dengan kita. Ada orang ingin berdoa harus pergi ke Mekah, ke multazam. Memang betul multazam tempat dikabul doa, tapi kalau hati kita kotor, mendengki, pembenci, bagaimana Allah akan mengkabul? Akan tapi ketahuilah bahwa doa dengan cara yang tadi kami sebutkan, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, itu lebih cepat dari itu semuanya. Maka ya, sekarang mulai, kalau Anda bermasalah dengan seorang, Anda punya hajat apa sih? Ya Allah, mungkin seorang ustadz pengen bangun pondok, ya doain pondoknya sebelah. Ustadz doain pondoknya ustadz sebelah juga susah kadang-kadang. Hati-hati. Ya dia ustadz, ya Allah, ini saya mulai dari ustadz dulu. Nanti pedagang, kalau pedagang doain toko sebelahnya. Kalau dia seorang punya toko, ya toko sebelah, ya Allah semoga toko sebelah ini makmur, rizkinya banyak, orang kaya ahli surga. Harus begitu.
Yang ustadz doain, ya Allah pondoknya ustadz sebelah itu ya Allah semoga makmur, santrinya ulama-ulama berkah, rezekinya banyak, anak soleh. Harus berani begitu. Itu membersih hati. Kalau kita belum bisa seperti itu, jangan berkata hati bersih. Siap kita pulang. Sebab gini, nah kalau kita sudah mendoakan dia, langsung malaikat memohon kepada Allah, jawabannya apa? Ya Allah berikan kepada yang berdoa. Kita dapat duluan. Sehingga para guru mulia mengatakan, kalau kau punya hajat besar, jangan sibuk, jangan bingung cara berdoa. Gimana caranya? Cari orang yang kurang ajar dan bermasalah kepadamu, ngadulah kepada Allah di tengah malam, besok akan dijawab oleh Allah. Dan itu mujarab. Jadi kalau anda punya hajat berat, cari orang yang paling kurang ajar. Nah, nanti malam bawa, ya Allah setelah sholat hajat 2 rakaat, ya Allah dia telah kurang ajar kepadaku, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anak soleh ya. Mungkin mukamu masih jelek, tidak apa-apa, nanti kendor sendiri. Dan yakin janji Nabi pasti akan dikabul untuk anda. Janji Nabi, nggak pernah Nabi itu salah. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dengan wahyu. Kalau omongan Nabi, dan saya percaya dengan omongan Nabi. Maka di saat ada orang ganggu saya, tapi tidak ada yang ganggu, jadi bingung sih. Kalau ada orang ganggu saya, langsung saya jadikan modal. Nanti malam ya. Nah, nih, tapi tidak ada yang ganggu. Saya nggak ada yang ganggu, dia aman-aman, jadi bingung saya nih. Kalau yang ganggu, oh, awas ya, kau nanti malam tak doain, semoga rezekinya banyak, istrinya tambah cinta, anaknya soleh, begitu. Siap? Ya. Obat biusnya sudah mulai masuk, makanya tadi tidak berani ngomong siap. Sudah masuk ya, sudah masuk. Mendoa. Ya. Yang kedua, biasakan anda jangan membicarakan kejelekan siapapun, apalagi mencaci. Ketahuilah kalau seumur hidup anda tidak mencaci Fir'aun pun tidak dosa. Kenapa hidup kita digunakan untuk mencaci saudara kita? Ada apa ini semuanya? Hah? Mau kemana kita? Kalau anda sepanjang hidup anda nggak pernah mencaci Abu Jahal, nggak dosa. Kezab Nabi laisa bisab wala ta'an wala la'an. Nabi bukan orang yang biasa mencaci dan mengutuk. Nabi bukan begitu. Nabi kita Nabi Muhammad. Maka jaga lisanmu. Jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Jangan biasa menyebut kejelekan orang. Jadi menyebut dan mencari-cari satu paket. Ada orang hobinya mencari kekurangan orang. Naudzubillah. Atau dijadikan dua biar agak luas ya. Jangan menyebut kejelekan orang di saat anda tahu. Biar jelentreh. Kalau anda tahu, lihat. Kalau itu kejelekan yang sesungguhnya, ketahuilah anda itu umat siapa? Nabi Muhammad. Dan dia umat siapa? Apakah anda rela dia masuk neraka? Mestinya tidak. Kenapa anda umbar kesalahannya? Dan Allah as-sittir, Allah pun masih menutup dia, nutup dosanya. Allah mungkin sudah mengampuninya. Kenapa kita masih sering menyebut kesalahan seseorang? Karena kebusukan hati kita. Jangan suka menyebut kesalahan siapapun. Jangan menyebut. Kalau seandainya kita mengetahui kesalahan seseorang, kalau anda orang yang tulus dengan iman, anda akan menangis di tengah malam. Ya Allah, itu sahabat karibku, itu tetangga dekatku, itu teman baikku. Ya Allah, dia melakukan kehinaan, keharaman. Ampuni dia ya Allah, ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah. Begitu. Bukan malah sering menyebut-sebut. Man tatabba'a aurata akhi. Kalau ada orang mencari-cari sekaligus menyebut mas ya, kekurangan saudaranya, Allah akan permalukan dia nanti. Selesai hari ini. Makanya kalau ada di grup, jangan biasa menyebut kejelekan siapapun. Biarpun orang itu memang jelek bener, nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya. Sering kita dijebak untuk berkomentar misalnya dalam sebuah pertanyaan yang saya tidak pernah bisa bersapa dengan dia. Mulai dari kalangan mungkin artis, kalangan ini, ditanya bagaimana Buya pendapat Buya tentang dia. Jangan diajari saya ngomong nggak benar. Kalau sudah ngomong saya nggak benar, susah saya minta maafnya kepada dia. Dia nggak pernah datang ke rumah saya pun susah datang ke rumahnya. Saya ingin jaga sudah, jangan. Kalau memang dia adalah umat Nabi Muhammad lalu melakukan kesalahan, ya Allah, semoga Allah mengampuni dia. Selesai. Jadi jangan biasa kita senang menyebut kejelekan saudara kita, termasuk guru kita. Na'udzubillah. Ada kita lanjutkan, jangan menyebut sambungan yang ketiga. Jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ada orang itu memang hobinya mencari kesalahan orang. Itu nasib buruk. Imamnya ada, dia punya imam juga, punya sanad dia. Imamnya adalah Imam Syekh Abu Jahal. Abu Jahal itu setiap hari kerjaannya nyari kesalahan siapa?
Rasulullah, tapi nggak dapat. Tapi kalau kita mencari kesalahan umat Nabi ya dapat. Setelah dapat, bab yang sebelumnya ngomongin neraka sudah cukup. Maka yang perlu kita tata hati kita ini saat ini, jangan biasa mencari kejelekan orang lain, dan jangan pengen tahu. Allah sitir dan Nabi mengajar untuk menutup. Kullu ummati mu'afa, umatku tuh aman-aman, kata Nabi. Mu'afa, aman-aman. Kalau seandainya bermaksiat ditutup, minta ampun kepada Allah, selesai. Ada zaman Khalifah Umar bin Khattab, lihat, ada satu orang naik pagar lalu ngelihat ke rumah tetangga, rupanya tetangganya lagi mabuk. Langsung bergegas turun lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Khalifah, aku menemukan tetanggaku mabuk. Kalau orang mabuk diapain? Dicambuk, kan begitu. Dipanggillah orang yang mabuk. Setelah ngadep di Sayyidina Umar, gimana kisahnya? Kisahnya saya pas naik ke pagar tinggi, kelihatan ya Khalifah kalau dia mabuk. Apa kata Khalifah Umar? Yang dihukum adalah kau. Kenapa kau ngelongok ke pagarnya orang? Kenapa kau harus lihat ke pagarnya orang? Wah, dia mabuknya sembunyi, bukan di halaman, bukan di luar, dia sembunyi. Kau yang ngelongok, kau yang dihukum. Jangan pengen tahu tentang aibnya orang, jangan mencari-cari. Ada orang yang memang lincah mata dan tangannya lincah. Tidak ada HP ada di sampingnya, kecuali 2 menit sudah bisa buka HP-nya, sudah tahu isinya. Wush, rahasia-rahasianya. Kalau masuk ke rumahnya orang itu matanya sudah tajam nih. Buku. Dari buku adalah agenda, diare, catatan khusus. Masuk, bukanya tuh kayak seorang ahli fikih membuka kitab fikih, gak usah mikir, langsung ketemu. Tahu ini dia pernah gini, tahu semuanya. Nasib buruk itu manusia. Makanya kalau Anda punya hobi, ingin penasaran melihat kekurangannya orang, maka tobat sebelum Anda dihinakan oleh Allah. Insya Allah Anda orang baik semuanya. Cuman dalam tahdzir harus keras begini kan, jangan, awas dulu. Karena kami cinta Anda. Karena zaman ini zamannya orang pengen tahu kejelekan orang, pengen mencari-cari kejelekan orang. Naudzubillah, kebusukan, nggak ada perlunya. Bahkan dengan istri pun, istri punya rahasia, mungkin dia punya perbincangan dengan adiknya, dengan kakaknya yang kita tidak boleh mendengar. Mungkin, tapi ada orang yang selalu ingin mencari-cari kesalahan orang. Dan ingat, kalau Anda ingin berkawan dengan orang yang tidak bersalah sampai mati, Anda tidak punya kawan. Yang menjadi masalah adalah sifat mencari kesalahan ini akan berkembang dari kawannya dulu, sudah mencari kesalahan, naik ke guru. Allah, murid yang paling celaka adalah murid yang penasaran dengan kekurangan guru. Nggak akan dapat ilmu biarpun gurunya Rasulullah, akan jadi Abu Jahal. Kalau murid penasaran dengan kesalahan guru, Masya Allah, ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak bersalah sampai mati, Anda tidak pernah punya guru. Syekh Hashim Asy'ari menukil dari ulama sebelumnya bagaimana adabnya penuntut ilmu zaman dulu itu. Sebelum berangkat ke rumah guru, beliau bersedekah. Para calon-calon ulama sebelum jadi ulama, sebelum belajar ke rumahnya guru, bersedekah ke fakir, miskin, yatim. Setelah bersedekah, doa, ya Allah, tutup kekurangan guruku dan kekurangan kawanku dari mataku, ya Allah. Datang ke majelis nggak pengen melihat kekurangan saudaranya, sedih kalau melihat kekurangan orang lain, takut hatinya jadi jelek. Sekarang pengen tahu kesalahan dia begini, ini. Masya Allah, wartawan neraka itu, wartawan neraka, ada wartawan surga, wartawan neraka. Hati-hati ya. Maka untuk membangun cinta di dalam hati Anda, jangan Anda biasa pengen tahu kesalahan orang lain, dan jangan Anda mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah Anda biasa mencari kesalahan orang lain, maka ketahuilah hati Anda rusak. Anda tidak punya kawan, tidak punya guru. Setiap kita punya kesalahan, kecuali baginnaku man dalladzi ma sa'aqad wa man lahu husna faqad. Siapa yang tidak pernah bersalah sama sekali, dan siapa yang kerjanya baik semuanya, illal Muhammadul hadi alladzi alaihi Jibril habad, kecuali Nabi Muhammad yang Jibril telah turun kepadanya. Jadi yang enggak salah hanya Nabi. Makanya seorang murid yang hebat adalah yang dia bisa menghindar, menutup kekurangan guru. Bahkan tiba-tiba hatinya dijadikan hati yang tidak pernah ingin tahu tentang kekurangan guru. Ada murid ini, naudzubillah, kekurangan guru itu macam-macam. Pribadi masalah maksiat iya, kadang masalah kekurangan ilmu. Contoh, ada seorang murid ahli nahu, ahli nahunya hebat. Wah, dia nahu ini bolak-balik pun jungkir balik tetap ngerti nahu dia, ibaratnya begitu.
Ini ustadznya datang, dia ahli fikih, cuman dia ngerti, dia nahunya lemah. Setiap kalimat dibaca, Syekh langsung, Syekh, target i'rabnya gimana Syekh? Ini apa ini? Ini nasab atau rafa? Syekh ngetes. Di saat ustadz yang nggak bisa senang, nggak bisa, nggak bisa. Awas. Makanya kalau ada murid bertanya kepada guru, ada 3 model. Yang satu sengsara, yang 2 selamat. Murid bertanya kepada guru, 2 selamat, 1 sengsara. Yang pertama, yang selamat adalah dia bertanya karena pengen tahu. Yang kedua adalah dia bertanya, dia sudah tahu, cuman dia bertanya ingin memberitahu yang lainnya. Yang ketiga adalah bertanya karena ngetes, sengsaralah itu murid, nggak akan mendapatkan ilmu. Maka inilah urusan kita dengan guru kita juga, dengan orang tua. Ya Allah, tutuplah kekurangan orang tua kami dari mata kami. Sebab kalau kita melihat kekurangannya takut kurang cinta. Dengan saudara saya tidak pengen melihat. Makanya Imam Hasan Basri paling tidak senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan orang lain. Jangan kau rusak hatiku. Dimarahi. Kalau anda ketemu Imam Hasan Basri lalu anda bercerita tentang kejelekan umat Nabi Muhammad, dirotan anda. Jangan kotori hatiku. Aku jadi prasangka buruk dengan dia nanti. Saya tidak ingin mendengar berita kejelekan tentang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin yang bisa kami hadirkan sebagai insyaallah perkenalan kami dengan anda semuanya. Tapi ujung-ujungnya kami minta doa pada akhirnya nanti ya. Doakan kami biar kami selamat ya. Allah menjaga kami semua dan guru khususnya murabbi Hadratus Syekh Ustaz Arifin Ilham, semoga Allah jaga beliau, keluarga beliau, majelis beliau, dan niatkan di dalam hati untuk menjadi pendukung-pendukung yang serius di majelis ini, dan harus besar. Dan saya pun juga daftar. Jangan sampai kita ngajak orang, saya daftar. Saya akan ingin jadi pejuang di sini yang serius. Saya tidak tahu ngambil bagian mana. Kalau diizinkan jadi tukang sapu, saya nyapu nanti. Jadi kita harus, kalau setiap ingat, setiap ada program kemuliaan, berusahalah anda untuk tidak tertinggal. Karena barangkali pesawat mana yang lebih cepat menuju surga Allah, kan begitu. Ini kayak pesawat ya. Dan harus ada program besar. Tadi kita sebutkan ada program pesantren, program tahfidz, program ini. Terus ayo kita kembangkan dan kita kembangkan dan kita kembangkan. Ini saja mungkin, mari kita bermunajat mohon kepada Allah singkat. Bismillah. Habis ini ada zikir untuk menyejukkan hati dan gabungkan antara fikir dengan zikir. Itulah kesempurnaan kita. Fikir adalah tafakkur khairun min ibadatis sanah. Lebih bagus ibadah 1 tahun. Kemudian zikir adalah pembuktian daripada ketulusan kita nanti. Upaya setiap majelis hendaknya digabung antara zikir dengan fikir, zikir dengan fikir, zikir dengan fikir. Itu sesempurnanya majelis. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau pemberi cinta ya Allah. Berikan ke hati kami kecintaan kepadamu ya Allah. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada anak-anak kami, kepada sahabat saudara ya Allah. Ya Allah, saudara kami ini semua ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada ya hambamu yang mengambil hak kami, kami mohon jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada umat kekasihmu Nabi Muhammad masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Kami maafkan dia dan maafkan dia ya Allah. Dan lapangkan hati kami, jangan sisakan kedengkian, kebencian di hati kami kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki saudara kami karena keberhasilannya, maka kami mohon tambahkan keberhasilan saudara kami dan hilangkan dengki di hati kami. Jika ada saudara kami ya Allah yang mendengki kami karena keberhasilan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami dan hilangkan dengki di hatinya. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab kemaksiatan, dan jauhkan kami dari kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat.
Jauhkan kami ya Allah dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami, anak kami, keluarga kami, keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Sebab perzinaan pembangkit syahwat ada di mana-mana. Akan tapi kami yakin jika Engkau yang menjaga, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan kami ya Allah dan anak-anak kami. Jaga mereka, jauhkan dari sebab zina, jauhkan dari zina yang hina. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Pengampun, jika ada hamba-Mu ya Allah di antara mereka ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak akan menoleh dan melirik kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, tutup aib kami ya Allah dari mata saudara-saudari kami. Dan kami mohon tutuplah aib orang lain dari mata kami ya Allah. Tutuplah aib kekurangan-kekurangan orang lain dari mata kami ya Allah. Kekurangan orang tua kami, kekurangan guru kami, kekurangan sahabat kami, kekurangan saudara kami ya Allah. Jika ada kekurangan, tutup dari mata kami. Kami tidak ingin melihatnya ya Allah. Kami tidak ingin mengetahuinya. Kami takut kurang cinta kami ya Allah. Tutup kekurangan saudara kami dari mata kami. Dan kami mohon ya Allah, buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah sadar menyesali dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami sering lupa dengan dosa kami ya Allah. Kami jarang mohon ampun karena kami kurang sadar, maka kami mohon saat ini berikan kepada kami kesadaran ya Allah, agar kami bisa menyesali dosa-dosa kami, dan ampuni segala dosa kami, dosa mata kami yang pernah melihat yang haram ya Allah. Haram yang ada di mana-mana, haram di jalan-jalan, haram di rumah kami, di televisi kami dan yang lainnya. Hanya Engkau yang bisa mengampuni, dan hanya Engkau bisa menghentikan dengan kasih sayang-Mu. Hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sungguh dengan dosa mata kami selama ini ya Allah sudah cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami dan jangan hancurkan mata kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit ya Allah sembuhkan dan angkat derajat mereka ya Allah. Lebih khusus adalah guru kami tercinta ya Allah. Jadikan itu sebab kebaikan untuk kami semua, kebaikan untuk keluarga semua, kebaikan untuk diri beliau ya Allah. Jadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Istri yang soleh soleh ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Jauhkan ya Allah mereka dari sebab kehinaan karena syahwat mereka. Buka pintu halal untuk mereka, mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, setelah Engkau mudahkan kami melangkahkan kaki kami ke tempat ini, kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli istiqamah di tempat ini ya Allah. Dan berikan kepada kami ketulusan ya Allah, ketulusan di saat kami menghadiri tempat mulia taman surga ini, ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan kami saat ini mukaddimah perkumpulan kami kelak di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu itu ya Allah, rindu berkumpulan itu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Tahu, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah ketulusan, keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Ya Allah, apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau dengan tenaga mereka, atau dengan pikiran mereka, atau panjatan doa mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, jangan kau pisahkan kami setelah kami berkumpul seperti ini. Allah, jangan kau pisahkan seperti kau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin berpisah dari tempat mulia ini ya Allah. Ya Allah, jasad berjauhan, tapi kami mohon ya Allah, jangan sampai hati kami berpisah ya Allah. Titipkan di hati kami kecintaan dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, yang kelak akan mendapatkan payung khusus di padang mahsyar di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus, pemimpin yang jujur ya Allah, pemimpin yang amanat ya Allah. Kami lemah dalam memilih ya Allah, akan tapi hanya Engkau yang maha tahu. Kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin yang mencintai umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, dan bagimu sangat mudah untuk itu ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak jujur, jauhkan kami dari pemimpin ya Allah yang zalim, khianat ya Allah. Kami mohon kepadamu kami serahkan, wahai Zat yang maha kuasa. Engkau yang maha tahu ya Allah, baik yang terlihat dan yang tersembunyi. Hanya Engkau yang maha tahu dah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon jaga persatuan umat ini ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari pemecah belah, dan selesaikan urusan orang yang hatinya busuk dengan negeri ini ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami lemah, hanya Engkau yang kuat, hanya Engkau yang berkuasa. Ya Allah, segala hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di bumi ini kami serahkan saat ini, detik ini ya Allah. Ya Allah, yang mengamini ada hambamu yang sakit, hambamu yang sepuh, hambamu yang soleh, kabul ya Allah. Yang ingin membuat kerusakan permainan, yang merusak negeri ini, singkirkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Dan jadikan kami pejuang-pejuangmu yang tulus ya Allah. Jadikan kejayaan umat kekasihmu Nabi Muhammad di negeri ini bersama kami ya Allah. Kami ingin menjadi pejuangmu yang tulus ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah, kekuatan untuk berjuang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Engkau ampuni dosa kami ya Allah. Setiap dosa yang kami lakukan, jika belum Engkau ampuni, akan tampak di alam barzah. Kami takut di alam barzah membuat dosa itu, maka kami mohon ampuni semua dosa kami, dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa telinga kami, dosa syahwat kami, dosa hati kami. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus mana? Jazakallah khairan jazaa, sampaikan kepada bunda mulia Ustaz Haji Buya Yahya, insyaallah keberkahan kemanfaatan yang untuk semua kita. Ikhtilafan adzati ati kiratnya rahmatan
Azza wa Jalla alhamdulillah telah hadir juga bersama kami, bersama kita semua, putra-putra tercinta dari orang kita, Ustaz Muhammad Arif Ilham, ada Ananda Ustaz Haji Muhammad Alvin Faiz, ada Ustaz